Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat online hari ini. Agenda kita hari ini adalah untuk membahas pengelolaan aktiva tetap dari perusahaan kita, Lesera Beauty Salon. Mulai dari daftar aset, harga perolehan, penyusutan, hingga pencatatan jurnal akuntansinya. Saya harap setelah rapat ini, data aset perusahaan kita bisa lebih tertata ya. Baik, selamat pagi Bu Najla dan semuanya. Saat ini salon kita sudah memiliki cukup banyak aktiva tetap yang digunakan untuk operasional sehari-hari, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pencatatan yang lebih akurat. Oke, saya setuju banget sama statementnya Mbak Dea dan juga Ibu Najla. Karena sebagai investor, saya juga mau memastikan bahwa seluruh aset perusahaan itu tercatat dengan baik dan juga karena hal ini tuh berpengaruh sama laporan keuangan dan juga nilai perusahaan. Oke, se- kita bisa langsung bahas aktiva tetap aja kali ya. Mbak Aira boleh dijelaskan aktiva tetap kita yang ada di salon saat ini? Oke, baik Ibu. Baik, berdasarkan data inventaris yang telah saya periksa, Lesera Beauty Salon memiliki beberapa aktiva tetap yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Aktiva tetap tersebut meliputi bangunan salon yang berjumlah 1 unit, kursi salon premium yang berjumlah 10 unit, cermin besar yang berjumlah 10 unit, hairdryer profesional yang berjumlah 8 unit, dan mesin facial yang berjumlah 3 unit. Boleh tolong di next slide. Terus ada juga mesin streamer wajah yang berjumlah 2 unit, komputer kasir berjumlah 2 unit, AC ruangan berjumlah 5 unit, dan yang terakhir ada mobil operasional 1 unit. Nah, seluruh aset tersebut telah digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari dan perlu dicatat serta diawasi secara berkala. Wah, ternyata aset kita cukup banyak juga ya. Iya, betul Bu Nada. Karena itu, pengelolaan dan perhitungannya harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih ya Mbak Ira udah menjelaskan. Mungkin kita bisa bahas harga perolehan kali ya. Mbak Salsa boleh bisa jelaskan? Boleh Bu. Jadi pada Januari 2026, salon kita melakukan pembelian mesin facial profesional dengan harga 25 juta. Selain itu, terdapat ongkos kirim sebesar 1 juta dan biaya instalasi sebesar 2 juta. Karena mesin baru bisa digunakan setelah proses pengiriman dan instalasi selesai, biaya tersebut ikut dihitung sebagai harga perolehan aset. Jadi perhitungannya itu harga perolehan sama dengan 25 juta ditambah 1 juta ditambah 2 juta. Jadi totalnya 28 juta. Oke, jadi yang dicatat sebagai aset itu bukan cuma harga belinya aja ya. Betul, Bu. Semua biaya yang berkaitan langsung dengan pengadaan aset dan membuat aset siap digunakan harus dicatat sebagai bagian dari harga perolehannya. Iya, ini penting banget karena sering terjadi kesalahan ketika perusahaan hanya mencatat harga beli saja. Oke, baik sekali. Eh, untuk jurnal saat pembelian mesinnya gimana tuh? Baik Ibu, untuk pembelian mesin facial dengan harga perolehan sebesar 28 juta yang dibayar secara tunai, jurnal yang dicatatnya itu yang pertama ada debit akun mesin facial sebesar 28 juta karena perusahaan itu memperoleh aset baru. Kemudian kredit akun kas sebesar 28 juta karena terjadi pengeluaran kas untuk pembelian aset tersebut. Pencatatan ini dilakukan agar nilai aset yang dimiliki perusahaan dapat tercermin dengan benar dalam laporan keuangan. Itu kalau pembeliannya dilakukan secara kredit gimana? Secara pencatatan tidak jauh berbeda, Bu. Bedanya itu akun kas diganti menjadi akun utang karena pembayarannya masih belum dilakukan. Oke, selanjutnya mengenai penyusutan, mungkin Mbak Dea boleh dijelaskan? Baik, jadi untuk mempermudah, kita menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan. Jadi kita ada mesin
facial, di mana harga perolehannya itu 28 juta, nilai residunya 4 juta, dan umur ekonomisnya 6 tahun. Jadi beban penyusutannya adalah 28 juta dikurang 4 juta dibagi 6 tahun, jadi beban penyusutan per tahunnya adalah 4 juta rupiah. Oh, berarti setiap tahun itu nilai buku mesinnya bakal berkurang 4 juta rupiah. Gitu. Betul, Ibu. Hmm. Oke, terus untuk jurnal penyusutannya gimana tuh? Eh, Baik Ibu Najla, jadi pada akhir periode akuntansi, perusahaan itu harus mencatat beban penyusutan atas penggunaan aset tetap. Nah, untuk mesin facial yang memiliki beban penyusutan sebesar 4 juta per tahun, jurnal yang dibuatnya itu debitnya akun beban penyusutan mesin facial sebesar 4 juta, kredit akun akumulasi penyusutan mesin facial sebesar 4 juta. Nah, beban penyusutan dicatat sebagai biaya operasional perusahaan, sedangkan akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat penurunan nilai manfaat aset selama masa penggunaannya. Terus juga akun akumulasi penyusutan itu digunakan untuk mengurangi nilai aset pada laporan posisi keuangan. Jadi nilai aset tetapnya bakal tetap tercatat sebesar harga perolehannya. Benar Bu, namun dalam laporan keuangan aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Penurunannya nilai dicatat melalui akun akumulasi penyusutan sehingga nilai buku aset dapat diketahui setiap periode. Oke, jurnalnya udah ini banget ya, udah tertata juga itu. Tapi selama penyataan ini ada masalah nggak terkait aset? Ada Ibu, setelah melakukan pemeriksaan data aset, saya menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu masih ada beberapa hair dryer yang belum memiliki kode atau nomor inventaris. Kedua, ada jadwal perawatan beberapa aset, khususnya AC ruangan, itu belum dilakukan secara teratur. Selain itu, data umur ekonomisnya beberapa aset juga perlu diperbarui agar perhitungan penyusutan eh, tetap akurat. Jadi saya menyarankan agar dilakukan pendataan ulang dan pemeriksaan aset secara berkala. Nah, mengenai masalah tersebut, saya izin mengusulkan bagaimana jika seluruh aset diberi kode inventaris, dilakukan stock of name aset setiap 6 bulan, dibuat jadwal maintenance berkala, dan juga menggunakan software akuntansi untuk mencatat penyusutan otomatis. Benar banget Mbak Dea, karena dengan begitu aset perusahaan itu jadi lebih terkontrol dan risiko kehilangan itu bisa diminimalkan gitu. Oke, oke, saya paham. Tapi kayak bagaimana tapi kalau suatu saat kita menjual aset ya? Oke, pada data ini, jadi satu unit hair dryer dijual dengan harga 1.500.000. Harga perolehannya itu 5 juta dan akumulasi penyusutannya itu 4 juta. Jadi nilai bukunya itu sebesar 1 juta. Dari perhitungan tersebut terlihat ya bahwa harga jualnya itu lebih tinggi daripada nilai buku. Sehingga perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 500.000. Nah, jurnal yang dicatatnya itu debit kas sebesar 1.500.000, terus ada juga debit akun debit akumulasi penyusutan hair dryer sejumlah 4 juta, dan akun hair dryer di kredit itu sejumlah 5 juta, dan yang terakhir ada keuntungan aset itu di kredit 500. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa aset telah dilepaskan dari pembukuan dan keuntungan penjualan telah diakui oleh perusahaan. Baik, jadi kalau di sini keuntungan atau kerugian itu dihitung dari selisih harga jual dan dengan nilai buku aset gitu ya. Betul, Bu. Jadi selisih itulah yang nantinya bakal dicatat sebagai keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap. Oke, terima kasih sekali atas penjelasan dari kalian. Setelah mendengarkan penjelasan kalian, saya bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan nih. Eh, Daftar aktiva tetap kita berarti akan selalu diperbarui, terus akan diverifikasi juga, terus juga eh,
harga perolehan harus mencakup seluruh biaya ya hingga asetnya siap digunakan gitu. Terus yang ketiga, penyusutan kita menggunakan garis lurus ya, metode garis lurus. Terus jurnal perolehan dan penyusutan juga harus dicatat ya secara rutin. Terus juga yang terakhir akan dilakukan inventarisasi nih dan pemeliharaan aset secara berkala gitu ya bagusnya. Baik, Ibu Najla, saya akan memperbarui data inventaris aset tetap dan memastikan seluruh aset telah tercatat dengan lengkap. Selain itu, saya juga akan melakukan pengecekan kembali terhadap penyusutan dan dokumentasi aset agar laporan keuangan perusahaan agar lebih akurat dan terorganisir. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Aira. Siap, Ibu. Saya mengapresiasi pembahasan hari ini ya, karena pengelolaan aktiva tetap yang baik itu bakal meningkatkan kualitas laporan keuangan di perusahaan. Baik, setelah ini kami akan menindaklanjuti seluruh keputusan rapat dan menyusun laporan aset terbaru. Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, karena udah clear ya semuanya, mungkin kita bisa dokumen terlebih dahulu kali ya. Boleh, siapa nih yang mendokum? Boleh, Bu, saya aja. Terima Oke, kasih Mbak Aira. siap. 1, 2, 3. Dah, udah belum? Oke, terima kasih banyak Mbak Ira. Baik, rapat online Lesera Beauty Salon ini saya nyatakan selesai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya semuanya. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Baik, Bu semuanya. Najla. Oke, saya izin live ya. Baik, Ibu.